Kita coba akan bertanya pada saksi yang ada di sekitar sini, saksi mata pada saat kejadian. Kita temukan faktanya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Heri. Mas Heri ya, pada saat itu saksi mata saat kejadian ya? Ya. Melihat langsung kejadian? Langsung kejadian. Oke, Mas, saya masih belum tergambar seperti apa kejadian yang terjadi pada saat itu. Kalau boleh diceritakan, saat itu Mas Heri melihatnya di mana? Saya melihatnya kan dari depan rumah. Oke, posisinya Mas Heri di sini ya? Ya, dari rumah kan saya langsung lari ke sini setelah kejadian. Apa itu yang Mas lihat pada saat kejadian? Kejadian langsung di sini itu udah banyak korban berserakan. Kalau proses tabrakannya sendiri Mas lihat? Lihat dari Ya, kayak atas gimana kan tuh, Mas? mobil tronton itu kan muatan itu abu batu itu kan kenceng sekali sambil bunyiin klakson. Nah, terus saya tengok udah buang guling. Tahu-tahu di sini udah kena angkot itu. Angkot udah korban berserakan di sini pada minta tolong gitu. Terus kita lihatin sopirnya juga udah di sana, damnya berhentinya kan. Oh, berhenti truknya ya? Ya, berhenti di sana. Korban masih berserakan di sini udah tinggal 2 orang apa 4 orang yang masih bernafas. Yang 1 orang saya tanyain masih jelas. Masih ditanya masih bisa balas pertanyaan lah. Tapi yang 3 udah masih ada nafas, cuma kan nggak nganu lah, nggak sadar. Nggak sadar ya? Ya, cuma masih ada nafas. Terus saya larikan dulu kan ke rumah sakit. Rumah sakit dulu yang masih selamat, yang meninggal kan nunggu evakuasi dari ambulans sama kantong jenazahnya. Oke. Itu kejadian seberapa lama sih Mas? Cepat sekali atau seperti apa? Cepat Mbak itu Mbak, tuang dari atas sudah klakson kenceng itu kok, truknya itu kok. Cuma yang angkotnya ini kan nggak tanggap, diteriakin anak-anak itu, nggak berhenti dulu, apa digas kenceng gitu kan nggak tanggap, lihat dari belakang gitu loh. Kalau satunya Avanza langsung lari bisa selamat Avanza. Jadi iringan dari atas itu angkot sama Avanza. Yang angkot ini kena, yang Avanza lari. Kondisinya saat itu seperti apa sih Mas? Kondisi angkotnya pada saat itu? Angkot udah apalah, gepeng udah hancur sehancur-hancurnya. Terus korban udah berserakan di depannya semua sini. Sebagian udah yang terlempar sampai sini. Mas melihat nggak Pak? Itu kan angkot bisa sampai gepeng. Ya. Itu ditimpa truk atau gimana sih? Ketimpa truk terus keseret. Jadi begitu ketimpa kan keseret, yang truknya kenceng. Kalau kondisi truknya sendiri Mas, ini kan kalau kita lihat di situ ada pembatas jalan yang rusak. Itu juga sempat terkena. Iya, itu terkena truk sama angkot itu. Termasuk itu juga tiang Wifi. telepon itu. Iya, itu kan ngumpul di sini semua tiang wifi. Oh. Yang wifi di semua sini, kelompok di sini. Pada saat itu sopirnya masih sadar juga. Masih sadar cuma ya udah luka-luka parah lah. Sadar Mas. Saya juga penasaran Mas, sebetulnya ini kalau kita lihat jalanannya kan cukup curam begitu ya. Memang sering terjadikah kecelakaan di sini? Sering terjadi. Makanya kalau orang sini udah terbiasa evakuasi korban yang sebegitu parah udah langsung terkondisikan. Udah biasa, hampir tiap bulan itu ada kok. Ada yang tragis. Cuma kalau yang korban paling banyak baru ini selama saya Jadi hidup warga di sini. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Heri. Dengan Dokter Listia, betul? Oke, saya Tanti dari TV One Dok. Mau ke sini untuk mencari tahu ya seperti apa kondisi dari para korban. Tabrakan ini akhirnya juga berdampak pada salah satu rumah yang ada di sini. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari warga sekitar, ini memang pasca atau ketika kejadian tabrakan tersebut juga menabrak rumah ini. Anda bisa lihat bekas tabrakan yang berada di tepat di depan saya.
Dan kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan orang-orang yang ada di sini, ini mereka mengatakan bahwa pemilik atau penghuni dari rumah ini juga terkena dampaknya dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Pemirsa, di mana kalau kita lihat kondisi dari rumah ini juga tampak berantakan dan juga cukup parah kerusakannya. Bahkan kalau berdasarkan penuturan tadi dari warga sekitar yang kami temui, ini memang di area tempat saya berdiri saat ini, termasuk di belakang saya, ini sebelumnya merupakan bangunan juga atau merupakan bangunan yang menjadi bagian dari rumah ini. Di sana merupakan dapur, kemudian di sini juga ada bangunan atau ruangan yang masih satu atau menyatu dengan rumah ini. Tapi truk ini kalau berdasarkan penuturan tadi lewat dari arah jalan itu kemudian keluar dari bahu jalan dan turut menabrak atau menghantam rumah ini. Sampai kini kondisinya sudah parah sekali kerusakannya, cukup hancur. Kalau Anda lihat di sini merupakan sisa-sisa begitu ya dari rumah yang ditabrak tadi. Saat ini baru saja tiba tim Gakum Korlantas dari Mabes Polri dari Jakarta akan melakukan olah TKP lanjutan di tempat kejadian perkara laka lantas maut kemarin. Baru saja tiba saat ini, kita akan tunggu nanti seperti apa jalannya olah TKP. Kita temukan faktanya. Kendaraan yang tidak memiliki izin operasional ini juga akan menjadi perhatiankah dari pihak kepolisian dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa nanti? Semuanya, jadi bukan hanya kendaraan ya, tapi juga termasuk muatannya, ya, kemudian struktur jalannya nanti kita teman-teman juga kita libatkan semua, kemudian juga masyarakat yang di sini ya, karena memang lokasinya kan sangat rawan sekali ya Mbak ya, sangat rawan sekali supaya ini tidak terulang lagi, kasihan masyarakat. Ya, dan memang kendalanya dan kita harus terima bahwa jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara Purworejo dengan Magelang. Sementara di Magelang yang kita tahu sendiri di situ ada sumber daya alam yaitu pasir yang tentunya orang-orang Purworejo belinya di situ tentu kan lewat sini. Nah itu sebenarnya kita antisipasi lagi, bukan hanya truk pasir tapi juga truk angkutan barang yang lain yang lewat sini kita harus antisipasi dan tentunya ini menjadi evaluasi kami ya. Oke, apa Pak? Semua supaya ini tidak terulang lagi. Kita nanti akan lakukan secara masih komprehensif dengan teman-teman seluruh stakeholder. Apa nanti langkah-langkahnya buat penertiban muatan mungkin dan juga izin operasional kendaraan? Semuanya nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Oke, seperti apa itu Pak mungkin langkah konkretnya? Semua mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menertibkan supaya ini tidak terulang lagi. Gitu ya, Pak. Ada mungkin langkah konkretnya yang akan segera dilakukan oleh PPK? Karena tadi kita lihat juga sebulan 3 kali terjadi kecelakaan berulang di sini. Saya yakin kita akan juga ajak pemerintah, terutama pemerintah setempat untuk bersama-sama untuk memikirkan ini supaya semua ini bisa kita lakukan secara baik, artinya masyarakat juga di sini bisa kita amankan, tidak terulang lagi. Kendaraan karena juga yang melintas itu tidak melanggar lagi, muatannya bisa kita atur dengan baik. Ya karena bagaimanapun juga, ya tentunya karena ini adalah jalan, tidak mungkin kita harus tetap kita tegakkan supaya nanti ini semua bisa baik dan kamilah teman stakeholder yang akan memikirkan itu dan akan melaksanakan di lapangan secepat mungkin. Dan saya minta Pak Kasal Lantas kalau bisa jangan menunggu waktu, cepat lakukan ini dan kalau bisa ini sudah bulan Mei ini sudah harus action plan Bapak. Segera menunggu rekomendasi dari kami, lakukan kegiatan dengan Pak Kapolres dengan Musbida, segera laksanakan. Ini menjadi jalur penyelamat tadi Pak? Seperti apa maksudnya? Upaya kita, itu jalur penyelamat, kita nanti akan upayakan, ini masih memungkinkan, area sini kita nanti bebaskan, kami minta tolong pemerintah supaya bisa jalur penyelamat. Dicoba mengantisipasi, karena itu harus ada. Dengan melihat bahwa sering terjadinya kecelakaan, nah ini masih memungkinkan untuk jalur penyelamat. Sehingga mereka nanti kalau misalnya ada, ya kita tidak mengharap ada ya, seandainya ada itu masih ada alternatif untuk masuk jalur penyelaman. Karena dari penyelaman kan sudah didesain supaya mobil itu bisa berhenti tanpa merugikan pengendara. Ini kan juga kalau kita lihat
dengar dari berita media sosial kalau penyebabnya itu adalah remblong. Kalau Ya. kita tahu ini selalu terjadi dan alasannya hampir selalu sama, remblong. Apa nih Pak langkah ke depannya, Jadi, solusinya seperti apa? Kami dari kepolisian sementara masih melakukan pemeriksaan, masih lidik saksi-saksi, karena untuk menentukan apakah itu remblong dan sebagainya tentunya kita harus memeriksa baik pengemudi, baik penumpang, dan juga mungkin jejak-jejak dari TKP termasuk kendaraan. Dan kami pasti libatkan saksi ahli dalam hal ini. Mobilnya Pak? Mereknya apa? Hino. Tentunya kita melibatkan dari pihak Hino sebagai saksi ahli dan juga teman-teman dari BPTD. Nah, itu yang jadi saksi. Jadi itu nanti kita periksa. Kalau nanti hasil pemeriksaan itu kita berdasarkan TKP, barang bukti, keterangan dan sebagainya, kesimpulannya seperti apa, berarti itulah penyebab. Oke, termasuk dari perusahaan yang Iya, menyuruh betul. muatan Betul. pasien ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, makasih ya, Terima Pak. kasih Pak.